terbuat dari besi. Kita tahu kalau terbuat dari besi bergesekan terus akan menjadi panas. Pernah dalam motor kebakaran Lica? Nah, Kebakarannya sing Lica biasa ya? Singpol. Pernah dalam motor kebule akeh Lica kayak semprotan tikus? benar. Itu salah satunya karena efek dari tidak adanya oli. Mesinnya panas, mesin karo mesin digesek terus oleh kebul. Asap yang berlebihan. Atau jarang ganti oli. Kenapa Opa jarang ganti oli? Bisa ini Pak, padahal kan oli di dalam ruangan Pak. Kalau logika cairan seperti itu tidak akan habis Pak. Balik mana cak oli ke anak bagi nih. Ketika ada proses pembakaran panas tadi, gesekan terus menerus, bakalan menguap. Meskipun sedikit demi sedikit nggak kayak air. Nah, semua permukaan komponen motor yang bergerak seharusnya selalu dalam keadaan basah oleh bahan pelumas. Nah, kira-kira di daerah motor apa baik sih kena gesekan? Selain piston kalau sehat. Apa baik sih kena gesekan kira-kira? Bebas, Pak. Hah? Bebas. Di daerah motor apa baik kira-kira? Cakram rem sih, Pak. Cakram rem, gear, terus apa mana? Gear itu gesekan tetap Cak. Meskipun roda muter ada duri-durinya itu masih bebas. Rem. Meskipun tidak terlalu. Tadi udah rem, CVT. Terus apa lagi? Apa nasi bro? Apa nas? Gigi. Sekarang kita tanya, gigi. Kita tanya nih, di rem itu ada cairannya enggak? Ada. Apa nama cairannya? Rem. Minyak rem. Anak lu mas? Itu sih, Pak. Hah? Sing jot-jotaran shockwaker. Enggak, yang depan kasih lara. Iya, shockwaker. Shockwaker anak beli sah? Anak. Ada minyak. Semuanya ada cairan. Gear anak beli anak. Ini mah guna apa? Kadang oli bekas, kebungan. Dia mau semprot kan, sebagus. Atau biasa yang pakai lagi itu apa yang baru namanya? Staples. Si warnanya butek kayak jelly. Hah? Template. Tahu staples message. Hah? Nah, kegagalan pada sistem pelumasan tidak akan berakibat rusaknya sepeda motor, tapi juga dapat menimbulkan kebakaran dan kecelakaan. Ih, si bahaya. Pernah nonton wong rantainya tugel di motor lagi ngebut? Apa yang terjadi efeknya? Kecelakaan. Kadang bakal orang rantainya nyerimpet mengban, rem dadak, motor yang oleh, jungkel. Mana nih? Misalkan terjadi lagi tadi di seher sama piston. Karena terus dipaksa ngebul banyak, lama-lama panas. Memang sedikit kemungkinan kebakaran, tapi itu bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, karena bensin udah jadi masalah. Sebenarnya bensin usah alirannya dewe, salurannya dewe. Nah, kita lanjut. Nah, kita tonton video lagi. Seperti biasa, sekiranya penting dicatat video yang Bapak durasi orang ada wajah. Guys, nah. Hai bro, balik lagi di channel aku. Pada perawatan kendaraan bermotor pasti kita diharuskan melakukan penggantian oli mesin secara berkala. Namun karena banyaknya kesibukan, para pemilik kendaraan banyak yang telah mengganti oli mesin. Di video kali ini aku akan jelaskan akibat jika kita sampai telah mengganti oli pada mesin motor. Yang pertama adalah tarikan motor menjadi kasar. Oli mesin yang masih baik akan membuat gesekan yang terjadi pada komponen mesin sangat minim dan kinerjanya berjalan dengan lancar. Namun kalau oli mesin sudah waktunya ganti dan kita telah untuk menggantinya, gesekan yang terjadi pada mesin cukup kasar dan juga besar. Gesekan ini akan membuat tarikan motor menjadi sangat berat dan berbeda dari kondisi normal. Jika kita sudah merasakan hal seperti itu, ini bertanda bahwa oli mesin harus diganti. Yang kedua adalah terjadi overheating pada mesin.
Oli tidak hanya digunakan sebagai pelumas saja, oli juga berfungsi untuk menyebarkan panas ke semua bagian mesin yang lebih dingin. Namun jika oli mesin sudah lama tidak diganti, kemampuan menyebarkan panas juga akan menurun, yang akan mengakibatkan mesin mengalami overheat. Jika mesin sampai mengalami overheat, itu akan mengakibatkan kerusakan pada mesin. Yang ketiga adalah motor menjadi boros bahan bakar. Kalau oli mesin motor diganti secara rutin, gesekan yang terjadi pada mesin juga akan berkurang, sehingga tarikan motor juga lebih enteng. Namun kalau oli mesin jarang diganti, gesekan yang terjadi juga sangat besar, karena oli mesin tidak lagi mampu melumasi komponen dengan baik, sehingga kinerja mesin jadi sangat berat. Yang keempat adalah komponen mesin menjadi cepat rusak. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa oli mesin berfungsi untuk melumasi komponen di dalam mesin agar tidak terjadi gesekan yang berlebihan. Jika sampai kita telah mengganti oli, gesekan yang terjadi pada komponen-komponen mesin juga akan meningkat. Otomatis resiko kerusakan pada mesin juga akan bertambah. Lebih parahnya sampai harus seluruh mesin. Itulah beberapa akibat jika kita sampai telah mengganti oli mesin. Oke, sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, dari video tadi kita merangkum ada 4. fungsi, Nah, 6 fungsi dari sistem pelumas. Nah, kita membahas mesin motor yang patak ya, tapi nanti insya Allah kalau minggu depan kita akan bahas mesin motor yang 2 tak juga, karena kalian bentar lagi prakerin harus menghadapi hal-hal yang seperti ini. Pokoknya mesin motor 2 tak kalau orang ngerti. Kita review sebentar deh motor 2 tak. Ada yang pernah tahu nggak motor 2 tak perbedaannya apa dengan motor 4 tak? Apa? 2 tak atau 4 tak apa aja? langkah kerja. Ya sing Apa perbedaannya motor 2 tak atau 4 tak? Sing sira beruca. Di tempat langka, kalau dapat 2 langkah. Memang kita bahas. Jawab pertanyaan nih Sira. Sebenarnya pernah Bapak kalau nggak salah mutarkan video perbedaan motor 2 tak dan 4 tak itu. Tapi yang signifikan, yang paling jelas, kalau motor 4 tak pernah dengar nggak? 2 tak ada oli sampingnya. Apa sih oli samping? Sama kayak pelumas? Beda. Karena oli samping nanti dituangkannya kalau nggak di bensin didorong semprot, bukan di oli mesin. Ya, beda tempat. Meskipun penggunaannya hampir sama tapi beda tempat. Nah, kita bahas dulu deh yang ini deh. Fungsi sistem pelumasan yang pertama jelas mengurangi gesekan. Jadi dari 2 besi itu yang beradu karena adanya letupan-letupan dan dorongan engkol, maka dikurangi bebannya oleh oli atau oli mesin. Kemudian ada sebagai pendingin. Sirkulasi oli kita tahu tadi di gambar muter, disedot maning, ngesor maning, disedot maning mundur. Itu fungsinya sebagai pendingin. Karena gesekan yang panas, olinya akan diturunkan atau diganti sirkulasinya. Yang ketiga ada sebagai perapat. Tadi Bapak bilang kan ada celah, tapi kok bisa nggak bocor Pak? Ya karena itu ada oli sebagai perapat. Jadi nggak kemana-mana. Letupan apinya, bensinnya nggak kemana-mana. Kemudian ada lagi sebagai peredam. Jelas, ini peredam. Kalau panas, jadinya bisa diredam. Gesekannya terlalu kenceng. Yang kelima ada sebagai pembersih. Tadi Tio juga bilang keraknya Pak hasil pembakaran dibawa oleh oli yang baru, sirkulasinya. Makanya kenapa kalau kalian buka oli motor, baut olinya di paling bawah, yang keluar itu undak-undak kan? Warnanya hitam pekat, kalau dipegang malah bahkan ada res-resnya. Ya, itu oli itu sebagai sirkulasi pembersih.
Yang kemudian yang keenam adalah sebagai anti karat. Pernah nggak lihat motor bisa jadi perahu? Yang banjir, dhuwur ditabrak motor, wah gaspol, ya, itu motor berubah jadi perahu. Efeknya, ketika motor kalian mesinnya terendam oleh air, meskipun mungkin bloknya rapi lah, harus ketutup lah, celah. Tapi hal yang paling mengerikannya terkadang ada saja celah sedikit air masuk ke dalam mesin motor. Pak, kenapa Pak? Air nggak boleh masuk ke mesin motor. Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya? Nah, salah satunya ini. Karena air membuat karat besi. Nah, kalau besi bisa kena banyu sekira hebatnya besi. Sirang ini Afrika, kan? Besi ya. Kena banyu berkarat. Apalagi daerah yang dekat pesisir, Patrol, Eretan, sing ngarane laut. Bagiannya kena banyu hujan, jalan cemprotan banyu laut itu akan berubah. Karena di sana kandungan garam di airnya itu tinggi. Makanya sering mengapur. Besi itu pada putih nggak boleh. Buku putih suasana karatan. Itu pengapuran. Nah, salah satunya makanya air tidak boleh masuk ke dalam mesin adalah menghindari karat. Makanya anak oli ditutup. Dilapisi oli agar orang karatan. Sampai sini paham? Gampang ya pelumasannya. Ini masih session gampang deh. Nanti kita masuk ke motor 2 tak dan 4 tak. Nanti kalian juga akan belajar bagaimana sih cara menyuntikkan oli samping, bagaimana sih cara membuat motor itu bersih lagi. Karena kebanyakan dari kita, kalau Bapak bilang bengkel di Indonesia itu hebat, unik, keren, selalu berinovasi, beradaptasi, selalu berinisiatif. Contoh, kalau kalian tahu di tempat-tempat misalkan motor-motor yang memang standar bengkelnya bagus, kalau ganti oli itu nggak ada yang namanya disemprot. Semprot, korai kompresor kan bahan kayaknya. Boleh semprot kabel semprot, curus. Ini aja berapa bersih. Memang itu akan membersihkan, tapi yang ditakutkan yang pertama tadi di air kompresor itu ada air, ada waternya karena uap udara, ada masuk takutnya. Itu yang pertama yang membuat nanti karat. Yang kedua, kadang kalau nyemprot ini di sekitar tutup oli di atasnya kadang kan banyak res-res atau mesinnya kotor nih, habis dibawa ke banjir-banjiran, banyak kerikil, banyak pasir-pasir yang nempel. Karena disemprot bukannya malah jauh tapi masuk ke dalam mesin. Efeknya ya tadi, ketika sirkulasi oli gawat aja, repekan-repekannya yang dhuwur, biasa ke pistonnya pada garis. Olinya yang motornya blengak, goblang-goblang. Ini yang mengakibatkan fatal. Makanya, siramu bakal ganti oli cukup nih rumah wae. Orang bisa disemprot-semprot kalau dari masalah. Biarkan oli keluar semua, dibilingakan cukup. Tutupannya bawa oli diisi oli baru. Selesai. Ya, tapi itu SOP sudah menjadi tradisi di bengkel-bengkel Indonesia. Jadi yang kita meluang, bukan kau tidak digopong ganti oli ini bengkel, ya prosedurnya gitu. Nah, sekarang sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Paham? Orang ngerti? Apa malah tambah pusing, Pak? Terus tapai video, birana santai, tapai musik, pengantar, baru bisa goyang dikit sebelum belajar. Belajarnya masih belum bisa maksimal ya. Berarti otaknya sih masih mau dioperasi ya. Belum. Ya, nanti di akhir pelajaran Bapak, kalian wajib mengumpulkan buku catatan yang kemudian Bapak taruh sebagai tanda bukti hari ini mengikuti kegiatan Bijang KPR. Gampang Bapak baca. Ada pertanyaan sejauh ini mengenai sistem pelumasan? Sebelum kita nanti masuk ke sistem pendingin dan yang lainnya. Lanjut, kita lanjutkan dulu. Nah,
Kita akan jelaskan macam-macam pelumas. Boleh ditulis dulu. Ada 3 macam Bapak kelompokkan dalam sistem pelumasan. Ada gemuk, oli samping, dan oli mesin. Tadi Bapak bilang stemplet, Pak. Kenapa stemplet kok nggak masuk, Pak? Jadi stemplet itu bisa dikategorikan sebagai cairan tambahan, bukan sebagai pelumas. Meskipun fungsinya memang kayak di klaher kan biasanya dikasih stemplet dulu. Kemudian kayak gear biasanya kalau masang baut-baut kasih stemplet itu untuk mempermudah, biasanya memperlicin ya. Kita memasang spare part. Nah, gemuk masih ingat Cak? Anak sih gemuk Cak? Gemuk bro. Biasanya dari apa terbuatnya gemuk? Hah? Oli kotor. Oli kotor, warnanya hitam ya biasanya ya. Karena memang itu terbuat dari oli yang didaur ulang kembali. Ya. Gemuk itu paling mentok-mentoknya warnanya ada yang merah. Itu paling hebat. Nah, kemudian ada oli samping. Di sini oli samping tadi Bapak bahas sedikit. Oli samping hanya digunakan untuk motor. Kan urusan itu. Enggak. Oli samping ini hanya ada di motor 2 tak. Ya. Kemudian oli mesin. Oli mesin ada di motor semua 2 tak dan 4 tak. Nah, nanti tugas kalian setelah istirahat. Nih. Yang pertama mencari pengertian dari 3 macam pelumas tadi. Silakan sumbernya boleh dari buku, boleh dari internet, kerjakannya di kelas boleh, di sini boleh, tapi barangkali di sini nanti ada rapat OSIS, atau paling istirahat lah. Di sini aja boleh, kita sambil santai. Kemudian sudah menjelaskan 3 macam pelumas tersebut, misalkan contoh, gemuk pengertiannya adalah A, B, C, D, F, G. Oli samping adalah A, B, C, D. Kemudian jelaskan fungsinya. Nomor 2, fungsi gemuk untuk melicinkan misalkan spare part yang mau dipasang. Cari fungsinya. Yang ketiga, berikan contoh gambar. Nah, contoh gambar kemasan gemuk kan? Sirani HP di screenshot. Contoh gambar kemasan oli samping di screenshot. Gambar, Pak. Oh bisa digambar, gambarnya sudah bagus, sudah paham. Screenshot baik. Disimpan. Nanti ketika Bapak tanya maju setelah istirahat yang tetap nih. Kalian tugasnya akan presentasi satu-satu ke Bapak. Ini Pak, gambarnya ini oli samping, ini oli mesin, ini gemuk contohnya. Jadi kalian tahu, Bapak orang bisa nampilan ini. Itu tugas kalian. Yang keempat, deskripsikan ciri 3 pelumas yang baik dan seperti apa. Contoh, kalau oli kan sudah dijelaskan tuh kemarin. Oli mesin Pak yang bagus, yang pertama warnanya bening misalkan, baunya harum, tidak ada kotoran. Itu kan ciri oli mesin. Nah, yang kedua, satu dan keduanya jelaskan juga gemuk dan oli samping. Cirinya seperti apa. 4 hal ini dari 3 item itu kalian harus jelaskan. Kerjakannya nanti setelah santai, silakan dirangkum, cari informasi dari manapun. Sudah selesai, nanti kita lanjutkan. Bisa dimengerti tugasnya setelah istirahat? Paham ya? Kan enak ya harusnya, enak gitu. Awas gua kita skin ngerangkume asal ceplok bae ora rame, ora sing akeh. Bongkar wae ditakoni ora bisa jawab. Kakak tulis dibaca, diingatkan apa sing sira tulis aja cuma bisa nulis tinggal terus. Ya? Ada pertanyaan?
Udah. Rok, silakan sambil ditulis dulu boleh.